menjadikan kita semakin merendah di hadapan Allah, sehingga kita bisa menjadi hamba yang benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kelak Allah pun akan merahmati kita dan masukkan kita ke dalam surganya. Maka ilmu agama inilah ilmu yang sangat penting bagi kita semua, sehingga nikmat kita bisa hadir sore hari ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum tentu nikmat ini diberikan oleh Allah kepada teman-teman kita yang lainnya gitu. Kita bisa lihat di luar sana orang itu begitu sering lewat depan masjid, lewat depan musola, tapi yang Allah gerakkan hatinya untuk sholat di situ kan tidak semuanya. Yang Allah gerakkan bisa hadir pengajian itu kan orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepadanya. Sehingga ini perlu kita syukuri, sehingga kita harus terus tambah semangat kita, keikhlasan kita. Semoga Allah senantiasa berikan kepada kita keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah bahasan kita sore hari ini kita akan lebih mengenal mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mukjizat apa nih? Kitab Al-Quran. Insyaallah kita akan lebih mengenal dan lebih dekat dengan Al-Quranul Karim. Insyaallah temanya adalah tafsir surat Al-Fatihah. Kita sering baca surat Al-Fatihah nih, salat kita sering baca. Tapi terkadang kita sendiri belum mengerti makna dari surat Al-Fatihah tersebut. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lebih mendalam dan lebih jauh kita menuju surat Al-Fatihah itu sendiri, kita akan lebih mengenal dulu apa itu Al-Quranul Karim, yang mana Al-Fatihah ini termasuk bagian dari Al-Quran. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim adalah mukjizat terbesar yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana mukjizat ini artinya itu adalah amrun khariqun lil adah. Mukjizat itu adalah sesuatu yang dia di luar kenormalan, yaitu sesuatu yang mulia, yang itu berada di luar batas kenormalan. Artinya ini adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dalam isinya, mukjizat ini membawa untuk benar-benar membenarkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mendukung, membenarkan misi kenabian dan kerasulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah dengan Al-Qur'anul Karim. Sebagai mukjizat pula, Al-Quran ini berisi makrunan bitahaddi, yaitu berisi tantangan bagi mereka orang-orang yang mengatakan Al-Quran ini adalah ciptaannya Muhammad. Orang-orang zaman dulu, kafir Quraisy, orang tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menuduh ini Al-Quran ini adalah ciptaannya Muhammad. Dia hanya ngomong sekarang video gitu. Ini adalah ciptaannya Muhammad yang dia karang sendiri, dan dia ini bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya mereka tidak mengimani Al-Quranul Karim, tidak mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang dikatakan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat ke-4 sampai ke-6. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Bahkan mereka mengatakan kalau Al-Quran ini adalah tidak lain merupakan dongeng-dongeng di masa lalu yang kemudian didiktekan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Maka pernyataan yang seperti itu, yang katanya ciptaannya Muhammad, itu adalah dongeng-dongeng masa lalu yang kemudian didiktekan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah sebuah sangkaan dari mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad, anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawat, yang menurunkan Al-Quran ini, anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawat, yaitu zat yang maha mengetahui rahasia langit dan bumi. Sesungguhnya innahu kana ghafurur rahima, dialah Allah SWT zat yang maha pengampun, maha penyayang. Maka kemudian orang-orang yang mengatakan seperti itu, yang tidak beriman dengan Al-Quran, Allah tantang mereka, karena mukjizat ini berisi tantangan bagi mereka. Allah tantang mereka, falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin, untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini 30 juz. Ditantang mereka, kalau benar apa yang mereka tuduhkan, coba kalian datangkan seperti Al-Quran ini full 30 juz. Kalau kalian memang benar-benar menganggap ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian memang tidak beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman itu adalah zaman di mana kemajuan sastra Arab itu begitu luar biasa. Kalau kita sering ngerti sastra Indonesia kan, bahasa Indonesia. Nah, ketika itu sastra bahasa Arab puncak kejayaannya, keemasan ketika itu, banyak penyair, banyak ahli sastra ketika itu. Meskipun dalam keadaan demikian, mereka tetap tidak mampu untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini. Maka diturunkan oleh Allah tantangan ini menjadi hanya 10 surat saja. Am yaquluna iftara, kalau kalian masih benar-benar mendustakan, fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat, datangkan 10 saja, 10 surat saja seperti dalam Al-Quran ini. Wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ajaklah, panggillah, kumpulkanlah semua yang dapat membantumu dari para ahli sastra, para ahli bahasa, kumpulkan semuanya. Kalau kalian yang benar-benar menuduhkan yang seperti itu. Tapi ternyata ibu-ibu mereka tetap tidak mampu 10 surat saja. Diturunkan lagi sama Allah menjadi 1 surat. Dalam surat Al-Baqarah Allah firmankan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. 1 surat saja. Tapi ternyata mereka tetap tidak mampu 1 surat saja. Mereka tidak mampu untuk membuat seperti Al-Quran itu 1 surat saja. Maka ini menunjukkan ini Al-Quran ini benar-benar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia, yang menciptakan seluruh makhluk di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun firmankan, qul la in istama'atil insu wal jinnu, katakanlah ya Muhammad, jikalau seluruh manusia dan seluruh jin itu berkumpul bersatu padu menjadi satu, ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini, la ya'tuna bimithlihi, maka mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun satu di antara mereka, satu sama lain di antara mereka itu saling bahu membahu, saling gotong royong, bantu membantu untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Tidak akan mampu pasti, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah makna mukjizat. Ini adalah makna mukjizat. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukjizat Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafalkan juga. Pahala orang yang belajar Al-Quran itu luar biasa, Ibu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Kalau sekarang kita belajar tafsir surat Al-Fatihah ini, masuk sabda Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Dalam sabda Nabi SAW yang lain,
wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, mereka juga mempelajari di antara mereka, mereka belajar tentang ayat-ayat tersebut. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, mereka pun juga akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan sebut mereka di sisi makhluk yang ada di sisinya. Jadi disebut-sebut kita. Wah, ini Allah senang gitu. Allah suka cinta kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Ini luar biasa. Maka Al-Quran ini adalah sesuatu yang istimewa, luar biasa. Pahalanya pun besar, gitu kan? Kalau ibu-ibu membaca Al-Quran ini, misalkan membaca surat Al-Fatihah, ibu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu pahalanya berapa, ibu? Ibu baca Al-Quran ini pahalanya berapa? Selama ini ibu sadar betul, pahalanya itu besar sekali, ibu. Mungkin ada yang pernah tahu pahala baca Al-Quran itu berapa? Man qara'a harfan min kitabillah, kata Nabi SAW, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, maka dia akan dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, yang satu kebaikan itu akan dilipatkan jadi 10. La aqulu alif lam mim harf, yang dinamakan huruf itu bagaimana itu? Yang dinamakan huruf. La aqulu alif lam mim harf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harf, tapi alif itu satu huruf. Walamun harf, lam juga satu huruf, wa mimun harfun, mim juga satu huruf. Alif lam mim berapa huruf berarti? 3. Berarti berapa kebaikan? 3 kali 10 berapa? 30. Masya Allah. Allah. Itu pahalanya. Kebaikan Allah itu sangat luas gitu. Kebaikan Allah itu sangat luar biasa. Makanya orang kalau semakin banyak baca Al-Quran itu, insya Allah gitu, efeknya dalam hidupnya itu luar biasa. Jiwanya semakin tenang, urusannya pun insya Allah semakin dimudahkan Allah. Ketika dia nanti pembawaannya tuh tenang gitu, nggak gampang emosi mungkin, ataupun nggak gampang apa gitu. Intinya bisa dirasakan lah. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Al-Quran itu zikir apa bukan? Zikir, zikir yang luar biasa itu membaca Al-Quran. Ini adalah firman Allah. Ini adalah firman Allah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah zikir yang mulia. Ibu semakin banyak baca Al-Quran, luar biasa. Dunia akhirat insyaallah ibu akan dapatkan. Insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Maka ini ya kan, kita baca Al-Quran itu pahalanya sangat besar. Maka mulai dari sini, nah, setelah sore ini ibu-ibu nampak kondur ke dalamnya masing-masing, ya, bangkitkan semangat baca Al-Quran. Ya kan, insyaallah gitu. Nanti kita ajak keluarga kita, anak-anak kita. Bukan hanya kita merintahkan, nak ngaji, ngaji, musola karo kiai ngaji, tapi orang tuanya nggak ngaji, gitu kan. Rugi tuh, masa pahalanya cuma didapatkan anaknya gitu kan. Mas, kalau orang tua memerintahkan anaknya ngaji memang dapat pahala, tapi kalau lebih banyak lagi kalau dia juga ikut ngaji gitu kan. Pahalanya double luar biasa gitu. Maka semenjak sekarang ini kita cek Al-Quran di rumah kita itu sudah berapa debunya kira-kira. Selama ini mungkin ada sebagian orang dan insya Allah orang itu tidak ada di sini, insya Allah.
yang buatan rambut mriki mungkin. Sebagian orang di luar sana mungkin hanya meletakkan Al-Quran itu di lemari ibu-ibu ini. Kalau nggak di lemari di tempat nopo sehingga banyak debu saking nggak pernah dibaca, saking sudah lamanya nggak pernah dibaca sampai berdebu. Ini adalah firman Allah, ini mukjizat terbesar Nabi SAW. Kita harus baca. Dan di mana Al-Quran itu yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah firmankan, sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Hudan lil muttaqin dalam surat Al-Baqarah, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Gimana Al-Quran mau jadi petunjuk kalau Al-Qurannya itu disimpan dalam lemari nggak pernah dibuka, ya kan? Nah, maka ini itu. Nah, selama ini kalau kita rasakan dalam hidup kita kok ada yang kurang, atau selama ini kok sudah dapat nikmat harta tapi kok jiwanya nggak tenang gitu, atau ada yang kurang, ini mungkin bisa jadi selama ini kita kurang banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kita jarang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah mukjizat terbesar Nabi SAW. Kita kembali kepada Al-Quran, kita buka lagi, ya kan? Maka Al-Quran ini dia hanya dibaca saja itu sudah mendatangkan rahmat, sudah mendatangkan pahala yang luar biasa. Manfaatnya pun juga besar bagi kita. Itu baru membaca itu, keberkahnya sudah kita rasakan. Lebih dalam daripada membaca adalah mentadabburi isi Al-Qur'annya. Yang lebih dalam daripada itu adalah mentadabburi isi Al-Qur'annya. Makanya di antara salah satu cara tadabbur adalah dengan mempelajari tafsirnya, ya kan? Dengan mempelajari tafsirnya. Sehingga kita baca selain kita baca hurufnya, ya kan? Selain kita tilawah, kita juga memahami apa sih sebenarnya diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan firman Allah. Allah itu ingin apa sih dari kita? Gitu. Apa yang ingin disampaikan oleh Allah? Gitu. Kita mengenal, mendalami itu. Insya Allah kalau ibu-ibu benar-benar dapat tadabbur Al-Quran, luar biasa. Insya Allah benar-benar Al-Quran itu akan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Ini petunjuk, ya kan? Maka oleh karena itu, insya Allah kesempatan sore ini, sesuai judul tadi, kita akan membahas tadabbur dari surat Al-Fatihah. Sampai di sini insya Allah tadi yang disampaikan di awal bisa dipahami gitu, Bu? Insya Allah. Intinya apa intinya? Intinya Al-Quran ini adalah mukjizat yang besar, yang mulia, turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kalau kita membacanya dan mempelajarinya itu kita mendapatkan keutamaan yang besar dan juga pahala yang melimpah, kan? Dan kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di awal tadi adalah perkenalan, kita mengenal dulu. Nah, sekarang kita masuk insyaallah kepada tafsir surat Al-Fatihah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tafsir surat Al-Fatihah ini adalah mungkin pembahasan yang sangat panjang. Adalah pembahasan yang sangat panjang. Sebelumnya saya mohon maaf kalau mungkin nanti kita belum sampai ayat terakhir, nanti sudah selesai. Semoga suatu saat nanti bisa kita lanjut lagi insyaallah. Karena ini pembahasannya luar biasa Al-Fatihah itu. Kita akan mengenal Al-Fatihah. Sampai detik ini kita sering menyebut Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya apa? Ya itu sedih. Masa Fatihah gitu kan. Fatihah itu apa? Al-Fatihah itu artinya apa? Kira-kira selama ini dipahami apa? Al-Fatihah ini artinya apa? Nah, pembuka. Al-Fatihah adalah pembuka. Yang dimana Al-Fatihah adalah pembuka dari kitab ini Al-Quran, juga sebagai pembuka dalam sholat. Bapak ibu atau ibu-ibu, kalau misalkan ibu-ibu sholat, yang pertama kali dibaca apa? Al-Fatihah, kan? Ini adalah pembuka sholat. Ini adalah pembuka sholat. Al-Fatihah juga punya nama-nama lain.
Mungkin ada yang pernah tahu ibu-ibu nama-nama surat Al-Fatihah? Ada namanya As-Sab'ul Mathani. Ini adalah nama surat Al-Fatihah. As-Sab'ul Mathani. 7, As-Sab' itu 7. Al-Mathani. Al-Mathani ini dikatakan, sebagian mengatakan bahasanya Al-Mathani adalah yang diulang-ulang. Artinya ketika kita sholat, surat Al-Fatihah diulang-ulang gitu. Maka 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu ketika kita sholat. Ataupun Mathani di sini artinya adalah 7 ayat yang isinya itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang kedua, adalah As-Sab'ul Mathani. Sebenarnya banyak sekali nama-namanya Al-Fatihah itu. Sering kita dengar, mungkin kalau di lingkungan kita mungkin ada Ummul Kitab gitu kan, ada Ummul Quran. Baik. Itu adalah dari segi nama, yaitu pembuka. Selanjutnya kita masuk, kalau ibu-ibu membaca Al-Fatihah itu yang pertama kali dibaca apa? Itu namanya apa? Ta'awudz. Kita sering menyebutnya dengan istilah ta'awudz. Sebenarnya bukan ta'awudz tapi ta'awudz, jadi pakai tasydid. Jadi di wawunya itu ada tasydidnya, ta'awudz. Cuman dalam istilah apa yang lebih dikenal mungkin dalam tafsir adalah isti'adzah. Isti'adzah artinya sama, isti'adzah. Cuman yang lebih disebutkan itu isti'adzah. Pernah mendengar ibu isti'adzah? Belum, baru ini gini. Nah, isti'adzah artinya sama, yaitu meminta perlindungan. Selama ini kita kalau isti'adzah itu membacanya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, selamanya yang kita kenal mungkin A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, gitu kan nggih terjemahnya secara Indonesia. Tapi kita akan lebih perinci lagi Ibu, supaya kita lebih dapat memahami isti'adzah ini ternyata maknanya dalam, gitu kan. Gitu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengenal yang namanya syaitan. Syaitan itu adalah musuh kita. Setan itu adalah musuh kita. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menjadi musuh kita, yang dulu sudah menjadi penyesat manusia pertama kali, yaitu ketika setan itu menyesatkan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati sebuah pohon, ketika itu setan menggodanya. Katanya setan, "Mana hakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna rajulaini aw takuna minal khalidin." Kata setan, ini kalau kamu makan ini kamu akan kekal. Digoda sama setan. Nah, kamu akan jadi malaikat atau jadi orang yang akan kekal selamanya. Digoda oleh setan. Akhirnya ketika itu Nabi Adam tergoda oleh setan. Maka setan ini punya sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sumpah kepada Allah, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, gitu kan. Ketika diusir oleh Allah dari surga karena enggak mau sujud sama Adam, membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setan pun diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan punya janji sumpah sama Allah Subhanahu wa taala. Fa bi'izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah, aku bersumpah la ughwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mereka ikhlas. Setan punya sumpah apa? Untuk menyesatkan manusia. Dan maka ini disadari tidak disadari sampai detik ini, ibu-ibu semua dan saya itu sekarang itu setan lagi terus berusaha gimana caranya menyesatkan kita. Setan itu punya 1001 cara gimana menyesatkan kita. Orang digoda itu dengan berbagai macam godaan. Bisa lewat syubhat pikiran, dirancukan pikirannya dan keyakinannya sehingga dia tidak menyembah kepada Allah, sehingga dia tidak mau dekat dengan Allah. Bisa juga dengan syahwat,
syahwat dunia nih, banyak sekali syahwat dunia, harta, apalagi dan lain-lain, wanita, kalau ibu-ibu gitu, pria gitu, kendaraan, pekerjaan kita, ladang, sawah, dan juga kendaraan-kendaraan kita adalah semua syahwat dunia. Setan itu selalu menggoda kita dari celah manapun. Kalau ada yang celah, kalau ada yang bisa dimasukin setan, masuk itu setan, sehingga kita akan disesatkan oleh setan. Oleh karena itu, ketika kita sadari mungkin setan itu adalah musuh utama kita, yang mana Allah sebutkan inna syaitana lakum aduun fastakhidhuhu aduwa, sehingga setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikan setan itu sebagai musuh. Kita diperintahkan Allah untuk memerangi setan. Jangan kita tergoda dengan setan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sehingga setan itu menyeru bala tentaranya atau menyeru pengikut-pengikutnya itu, orang-orang yang sudah digoda oleh setan itu, untuk menjadi temannya nanti ketika di neraka. Maka inilah hikmah ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk isti'adzah, itu meminta perlindungan. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, kalau kamu baca Al-Qur'an, fasta'iz billah, maka mintalah kalian perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang ar-rajim. Ar-rajim itu kalau terjemahannya Indonesia terkutupi. Nanti insyaallah kita akan pelajari apa itu sebenarnya makna rajim itu. Sampai di sini salah bisa dipahami ibu-ibu? Insyaallah. Jadi setan adalah musuh kita. Maka kita harus senantiasa, kalau kita ingin terjauhkan dari setan, kita harus minta perlindungan kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan setan, Allah Rabbnya setan. Kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika ibu-ibu mengucapkan a'udzu, itu maknanya adalah saya meminta perlindungan, saya meminta keselamatan, saya minta dilindungi, intinya minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, makna secara umum itu adalah saya meminta perlindungan kepada Allah dan bukan kepada selain Allah dari makhluk-makhluknya. Di sini Allah dikhususkan, Allah dikhususkan karena memang hanya Allah yang mampu untuk menolak semua makar-makar dan bisikan-bisikan syaitan. Minasyaiton, yaitu dari godaan syaitan, an yadurrani fi dini, yaitu agar supaya setan itu tidak dapat untuk mencelakaiku, memberikanku mudarat dalam agamaku. Setan itu kalau udah goda agama kita, ya kita nanti dijauhkan sama setan itu dari beribadah kepada Allah. Yang aslinya kita kalau ingin meraih ridha Allah dan ingin meraih surga Allah, kita harus semakin dekat dengan Allah. Setan itu tugasnya menjauhkan kita dari Allah SWT, itu misinya. Au yasuddani an haqqin yalzamuni li rabbi, atau menjauhkanku dari hak yang itu bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke makna syaitan. Syaitan itu apa? Kalau kita ngartikan secara bahasa, secara kata per kata, syaitan itu yang kita kenal itu artinya apa itu? Dalam kamus bahasa Indonesia apa? KBBI apa artinya? Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna kalimat syaitan. Syaitan itu dalam bahasa Arab itu dia berasal dari syatona atau syatuna. Maknanya adalah ba'uda, yaitu jauh. Syaitan artinya jauh secara bahasa, dari kata syaton. Itu artinya jauh. Fahuwa ba'idun bi tab'ihi an tiba'il bashar wa ba'idun bi fasqihi atau bi fisqihi an kulli khairin. Maka setan itu jauh bi tab'ihi, yaitu dari tabiatnya. Tabiat setan itu beda dari tabiat manusia.
jauh. Dan juga setan itu jauh bifisqihi, dengan kefasikannya. Setan itu perbuatannya fasik. Fasik itu maksiatnya tinggi. Maksiatnya itu levelnya tinggi, itu namanya fasik. Wa ba'idun bifisqihi, setan itu jauh, yaitu dengan kefasikannya, an kulli khairin, dari segala macam kebaikan. Makanya setan itu dapatnya laknat, bukan kebaikan. Itu adalah makna dari setan. Itu kalau ibu setelah ini, kalau mengingat setan, itu maknanya adalah dia terjauhkan dari rahmat Allah. Dia terjauhkan dari kebaikan. Dia terjauhkan dari kebaikan, dia jauh. Dan juga dari fisiknya pun dia berbeda dari manusia, jauh sekali. Ini adalah makna syaitan. Selanjutnya makna ar-rajim apa? Kalau terjemahan Indonesia adalah terkutuk. Nah, terjemahannya adalah ar-rajim ay al-matrudu min babillah awil mashtumu bila'natillah. Ar-rajim itu artinya adalah dia terjauhkan dari pintu Allah, dia jauh dari Allah. Awil mashtumu bila'natillah, atau dia tercela bila'natillah, itu dengan cap laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibu mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah, hanya kepada Allah, tanpa aku berlindung kepada selainnya. Aku hanya kepada Allah. A'udzubillah, saya minta diselamatkan, saya minta dijauhkan, saya minta dilindungi dari Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, dari asyaiton, yaitu dari syaitan yang dia terjauhkan dari kebaikan, yang dia terjauhkan dari rahmat Allah. Ar-rajim, yaitu al-matrudu min babillah bil mashtumu bila'natillah. Setan ini dirajam, setan ini dijauhkan, diusir dari segala macam kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar setan itu adalah musuh utama kita, dan setan itu bisa menyesatkan kita kapanpun itu. Makanya ibu-ibu harus membaca isti'adzah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, isti'adzah itu menunjukkan sempurnanya tauhid seorang hamba kepada Allah. Tauhid niku napa? Itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam apa-apa hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu peribadahan dan juga penciptaan dan juga asma wa sifatnya. Isti'adzah ini berisi sebuah kesempurnaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba di sini hanya benar-benar yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk memberikan perlindungan dari setan. Kalau Allah tidak melindunginya, siapa lagi yang melindunginya? Tidak ada yang bisa melindungi dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa. Allah berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin, dan jika Allah menimpakan kepadamu kemudaratan. Kemudaratan itu apa? Sesuatu yang kita tidak sukai, sesuatu yang apa? Jelek. Fala kashifa lahu illa, maka tidak ada yang dapat menghilangkan itu kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setan itu kalau sudah menggoda kita itu namanya kemudaratan apa bukan? Mudaratan. Setan bisa menyesatkan kita. Setan bisa benar-benar menjauhkan kita dari Allah. Sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu untuk menghentikan misi setan itu. Baik. Sampai sini salah bisa difahami ibu-ibu? Insyaallah. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk kepada, setelah ibu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian namanya apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terjemahnya seperti itu. Baik. Ketika ibu mengucapkan basmalah,
Bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya ada sesuatu yang dihapus di situ, tidak ditulis, yaitu abtadi'u, artinya adalah saya memulai, gitu kan. Saya memulai bacaan saya ini bismillah, yaitu dengan menyebut nama Allah. Ketika disebutkan ism kemudian setelahnya Allah, ini penyandaran kata ism dengan Allah, yang maknanya berarti bukan nama Allah satu saja, tapi seluruh asmaul husna. Maka pada di sini saya memulai bacaan saya dengan menyebut nama Allah. Nama Allah di sini artinya adalah luas, yaitu seluruh nama-nama Allah. Gitu kan? Asmaul husna. Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Mu'min, Al-Mu'min, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir sampai yang lain-lainnya. Maka di sini artinya bukan hanya satu nama Allah, tetapi seluruh nama-nama Allah Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman itu ibu-ibu, ini adalah kalau dalam bahasa Arab itu namanya sighah mubalaghah, yaitu adalah kalau artinya adalah menunjukkan sesuatu yang sangat banyak, yang sangat berlebih, sesuatu yang maknanya begitu dalam. Berarti maknanya di sini Ar-Rahman dari kata rahmat, berarti yang memiliki rahmat yang begitu luas, yang memiliki rahmat yang begitu banyak, yang memiliki rahmat yang begitu luas dan banyak bagi seluruh makhluk-makhluknya. Makhluk Allah itu banyak, bukan hanya jin dan manusia, sampai hewan pun diberikan rahmat oleh Allah. Kita lihat burung, ibu-ibu. Kalau pagi-pagi burung itu berangkat dalam keadaan lapar, nyari makan, pulang-pulang dalam keadaan kenyang. Ini menunjukkan rahmat Allah. Allah beri rizki kepada dia. Allah berikan jalan petunjuk bagi burung itu untuk cari di mana tempat makannya, sehingga pulang-pulang dia dalam keadaan kenyang. Tanpa rahmat Allah, ibu-ibu, kita tidak bisa hidup di dunia ini. Tanpa rahmat Allah kita tidak bisa hidup di dunia ini. Kalau Allah sudah menghilangkan rahmat dari kita, itu adalah sebuah hal yang sangat buruk bagi kita. Gimana kita hidup di dunia tanpa adanya kasih sayang Allah? Rahmat itu kan artinya kasih sayang. Rahmat itu adalah namanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Ar-Rahman adalah Allah zat yang maha memiliki kasih sayang begitu luas bagi seluruh makhluk-makhluknya. Tidak hanya mukmin, orang-orang kafir pun diberikan rahmat oleh Allah. Buktinya orang-orang kafir sampai detik ini pun juga diberikan rezeki oleh Allah. Mereka diberi harta, mereka diberi kehidupan, gitu kan? Maka rahmat Allah itu luas untuk seluruh makhluk-makhluknya. Ar-Rahim itu khusus bagi orang-orang mukmin. Ar-Rahim itu adalah rahmatnya khusus bagi orang-orang mukmin. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan keistimewaan khusus bagi orang mukmin, di mana Allah menjadikan Ar-Rahim ini adalah bagi kasih sayang khusus bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini hanya orang-orang beriman saja yang dapat. Hanya orang-orang yang beriman saja yang mendapatkan ini. Allah sampai detik ini masih memberikan taufik kepada kita. Allah beri hidayah kepada kita. Kita bisa hidup di atas, kita bisa lahir di dunia ini dalam keadaan Islam. Itu adalah sebuah nikmat besar. Islam itu loh, kita bisa lahir dari perut ibu kita itu, kita dalam keadaan Islam, itu adalah nikmat besar. Yang dimana dengan keimanan inilah, di atas agama Islam inilah, kita akan benar-benar masuk ke dalam surganya. Makanya Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Lahir diberi nikmat Islam oleh Allah itu nikmat yang besar, tapi mempertahankannya sampai dengan kita meninggal dunia ini adalah perjuangan.
kita mempertahankan Islam ini sampai dengan kita meninggal dunia, ini adalah perjuangan. Makanya ini rahmat Allah kepada orang-orang mukmin ini luar biasa. Bahkan sampai detik ini Allah pun bimbing kita untuk ikut pengajian ini, rahmat Allah ini, sehingga kita bisa selamat dunia akhirat. Kita dapat bekal, kita semakin mengenal siapa Allah, kita semakin tahu oh apa sih syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka rahmat Allah kepada orang itu luas. Nanti di akhirat pun rahmat terbesarnya adalah Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu adalah rahmat terbesar Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kita. Di sini insya Allah semuanya ingin masuk surga, gitu. Jadi ahli surga semuanya insya Allah, gitu. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kumpulkan semuanya nanti di sini jamaah ahli pengawasan memiliki musholal mukminun, semua yang di sini bisa berkumpul lagi nanti di surganya. Persahabatan sejati, gitu. Pertemanan sejati sampai surga. Tidak hanya di dunia saja. Makanya orang-orang yang nanti di hari kiamat itu ada keadaan di mana hanya akan ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Naungan itu perlindungan. Ketika itu matahari didekatkan, dekatnya itu seingat saya 2 mil, gitu. Atau kalau saya salah bisa dikoreksi 2 mil atau berapa, dekat sekali. Ya mungkin jaraknya dekat sekali, nggak nyampe. Kalau 1 mil itu kilonya berapa, gitu, kilometernya. Nah, sekilo aja itu dari Pangen sini ke alun-alun ini sekilo ada mungkin? Ada. Ya kira-kira ya deket lah, gitu. Kita bayangkan saja ibu-ibu, matahari itu sejauh ini, gitu, kecepatan cahaya berapa ini dari jarak matahari sekarang itu sama kita itu. Kalau ibu-ibu karing di tengah alun-alun jam 1 siang kira-kira kuat atau belum? Tidak kuat. Semenit mau namun gitu. Di akhirat kelak kita itu akan berada di sebuah tempat, di situ matahari dekat sekali, tidak bisa dibayangkan panasnya seperti apa. Mau jaraknya segini aja udah panas sekali. Di akhirat nanti dekat sekali. Makanya banjir, keringat-keringat. Ada yang sampai tenggelam juga. Tapi ada 7 yang tidak akan seperti itu. Dia akan mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya apa? 2 orang yang dulu di dunia saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Itu orang-orang yang mendapatkan salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ibu berteman sekarang, gitu, sama teman-temannya, bersahabat, nah, itu dasari karena Allah, jangan karena dunianya. Kita berteman jangan karena wah mau sugih kancane, nanti ketularan siti-siti lah, gitu. Misalkan seperti itu. Atau kita berteman karena dia pejabat, dia punya kedudukan di masyarakat Purworejo, kita dekat dengan dia. Kalau persahabatan yang tidak karena Allah, nanti akan dia selesai. Kalau karena Allah, insya Allah jamaah semua di sini ngaji di sini berkumpul karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti berpisah pulang pun juga karena Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah semuanya nanti akan masuk surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, maka rahmat Allah itu luas sekali. Jadi kita dibimbing pengajian ini, ya kan? Nanti di surga pun nikmat rahmat terbesarnya adalah kita akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadi Bismillahirrahmanirrahim, saya memulai bacaan saya ini dengan menyebut nama Allah. Di sini kita juga tabaruk, atau artinya kita mengharapkan keberkahan dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahmanir-Rahim, yaitu Allah zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, pengasih penyayang kepada seluruh makhluk-makhluknya secara umum di dunia ini, dan khusus bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ayat selanjutnya apa? Ayat yang pertama, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Tinggal 10 menit lagi ibu-ibu. Sampai jam 5 ngomong gitu berarti.
Berarti tinggal 10 menit lagi. Mungkin tolong diingatkan saya nih. Baik, kita masuk ke ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sering dengar ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bahkan setiap kali seorang kiai atau seorang ustaz, seorang dai memulai ceramahnya pun dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau panjenengan dapat nikmat juga Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena memang ini adalah ucapan yang sangat indah, ucapan yang mulia, yang tidak terucap kecuali dari lisan orang-orang yang beriman pada satu-satunya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh keyakinan bahwasanya kalimat ini adalah penghubung antara dia dengan Allah, yang mana Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kan artinya Alhamdulillah Rabbil Alamin itu segala puji hanya milik Allah. Kita akan bersyukur kepada Allah. Allah menjanjikan siapa yang memujinya, bersyukur kepadanya akan ditambah nikmat, ya kan? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur memuji Allah, la azidannakum, maka pasti akan aku tambah nikmat itu. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka Alhamdulillahirabbil alamin ini adalah bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdu itu adalah pujian, segala macam pujian yang baik-baik, gitu kan? Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu siapa? Allah itu dia terbentuk dari kata ilah, yaitu artinya yang disembah. Artinya yang disembah, yang kita tunduk kepadanya, yang kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rabbil Alamin. Siapakah Allah? Yaitu adalah Rabbil Alamin. Rabb itu apa artinya? Mungkin ibu-ibu sering mendengar juga Rabb. Misalkan Rabbi Ghfirli wali walidayya misalkan. Atau misalkan apa nih dalam Rabbana atina fid dunya hasanah gitu kan, pakai Rabb kan? Ya, Rabb itu artinya apa ibu-ibu? Rabb itu artinya adalah pencipta. Rabb itu di sini berisi tentang rububiyah Allah. Ibu-ibu pernah mendengar pembagian tauhid menjadi 3? Tauhid niku napa? Mengesahkan Allah, menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Ini terbagi menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, dan juga asma wa sifat. Uluhiyah ini berkaitan dengan ibadah. Kalau rububiyah ini berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah yang memilikinya. Maka Rabb ini dia akan berputar pada 3 hal. Rububiyah Allah ini akan berputar pada 3 hal. Yang pertama adalah al-khalqu, yaitu penciptaan. Allah yang menciptakan, yang mengadakan ibu dari tidak ada menjadi ada. Allah Rabb yang menciptakan gunung, Allah yang menciptakan laut, Allah yang menciptakan pangan ini, Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Itu Rabb. Al-khalqu yaitu menciptakan. Kemudian yang kedua adalah al-mulku, yaitu kepemilikan. Allah yang memiliki semua ini. Kita di sini itu adalah semua yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sering dengar gak ibu? Inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita ini semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita milik Allah, gitu kan. Maka ada yang kedua, Rabb itu, rububiyah itu berkenaan dengan kepemilikan Allah. Semua di sini gunung, semuanya itu adalah milik Allah. Kemudian yang terakhir adalah at-tadbiru, yaitu adalah Allah itu yang setelah menciptakan, memiliki, maka Allah yang maha bebas untuk melakukan apapun dengan apa yang Allah ciptakan. Allah yang mengatur semua ini, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang membimbing hidup kita dan sebagainya. Itu adalah rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ibu-ibu membaca
ayat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu renungi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya sampai saat ini bisa sehat. Saya sampai saat ini bisa berdiri sholat. Saya sampai ini detik ini masih bisa makan. Saya detik ini masih diberikan keamanan. Rumah saya aman, ya kan? Keluarga saya pun baik-baik saja. Itu nikmat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya pun masih diberikan keislaman dan keimanan dalam hati. Lillah, untuk siapa? Allah. Rabbil alamin, siapa itu? Yaitu Allah yang menciptakan kita, Allah yang selama ini mengatur kehidupan kita. Al-alamin itu adalah alam. Alamin itu adalah artinya apa? Seluruh alam. Rabbnya seluruh alam. Maka ini adalah makna dari alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Rabb tadi apa artinya adalah yang membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita semua, memelihara kita di dunia ini. Itu mungkin tiga ayat mawon nggih. Insyaallah mungkin kalau misalkan ada kesempatan yang lain kita bisa sambung karena waktunya juga sudah habis. Jadi kita yang pertama mengenal tentang Al-Qur'anul Karim. Kemudian kita kenal bagaimana Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar Nabi SAW. Kemudian kita mengenal pahala orang yang membaca Al-Quran. Kemudian kita pun mengetahui bahwasanya semakin lebih dapat berkahnya dan manfaatnya, maka kita harus mempelajari tadabbur dari Al-Quran tersebut. Salah satunya adalah dengan tafsir. Jadi kita juga sudah mengenal apa itu Al-Fatihah, dan kita juga sudah mengenal nama-nama Al-Fatihah. Kita juga sudah mengenal ta'awudz atau isti'adzah. Oke Ibu, setelah ini saya harapkan kalau Ibu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, itu jangan hanya lewat di lisan. Itu sambil direnungi. Tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Direnungi, setan adalah musuh terbesar kita, bisa menyesatkan kita kapanpun. Kita minta perlindungan kepada Allah. Karena setan itu terjauhkan dari rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai bacaan saya ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, memberikan rahmat. Ar-Rahim, Rahman yaitu secara luas, secara umum bagi seluruh makhluknya. Kalau Rahim itu bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ada kuasa atas semua ini. Semuanya adalah pemberian Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, yaitu Rabbnya seluruh alam, yang menciptakan, yang memelihara, gitu kan, seluruh alam semesta ini. Demikian, semoga bermanfaat Ibu-ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Mbak Ri. Oh niki enten niki. Yang bertanya yang boleh, yang mau bertanya Monggo kalau mau yang belum dipahami atau yang ingin ditanya. Insyaallah jelas semua gitu, berarti gitu. Alhamdulillah, berarti semuanya paham. Sampun ketemu. yang mau bertanya, Alhamdulillah paham semua berarti. Ya, saya juga senang. kasih pertanyaan aja. Malah saya yang bertanya berarti.
untuk memberikan hadiah. Ini ada 5 buku kecil yang insya Allah bermanfaat. Bagi yang bisa jawab nanti insya Allah dapat hadiah ini. Pertanyaan yang pertama ibu-ibu, apa mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW? Masya Allah, nanti bisa diambil. Yang gampang-gampang mawon. Yang kedua, apa pengertian mukjizat? Apa tadi? Pengertian mukjizat? Sesuatu yang luar biasa. menggunakan keahlian. Nah, sesuatu yang luar biasa. Oke, itu adalah mukjizat secara umum. Kalau mukjizat untuk Nabi SAW berarti adalah tujuannya, fungsinya adalah untuk membenarkan kenabian Nabi SAW dan berisi tantangan bagi orang-orang yang tidak mengimaninya. Baik, monggo, barakallahu fiik. Selanjutnya yang ketiga, yang mudah-mudahan awan gitu tadi pahala orang yang membaca Al-Quran dapat berapa pahala? 10 kebaikan. Masih ada 2 lagi. Kemudian pertanyaan keempat, setan itu secara bahasa artinya apa tadi? Jauh dari apa? Dari sinten yang jawab niki berarti. Secara fisik, secara tabiat dia beda dengan manusia dan juga makanya dia jauh gitu. Dan juga jauh dengan kefasikannya itu dari kebaikan. Kemudian yang terakhir pertanyaannya, apa gitu kira-kira gitu? Apa makna alhamdulillah? Apa maknanya? Nah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sinten sing jawab tadi? Ganti pertanyaan berarti. Apa makna ar-rajim? Satu jawab, yang lainnya ikut jawab juga. Terkutuk secara terjemahan Indonesia. Artinya adalah terjauhkan dari rahmat Allah, kebaikan Allah, terjauhkan, terusir. Bahkan ada yang mengatakan dia terajam. Saya juga pernah membaca ar-rajim ini juga ada yang mengatakan dia berasal dari ketika Allah memerintahkan pada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Ketika itu setan itu membujuk untuk memberikan rasa belas kasih dalam hati bapaknya Nabi Ibrahim, anaknya yaitu Nabi Ismail, dan istrinya itu Hajar. Diberikan rasa itu supaya mesake gitu loh. Mesake karena anaknya nggak jadi. Akhirnya nggak mau patuh kepada perintah Allah. Maka kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan istrinya istri Nabi Ibrahim itu Hajar, mereka itu semuanya mereka tidak mau untuk menjawab bisikan setan itu. Mereka malah melemparinya dengan rojam ya. Rojam itu dilempar dengan batu atau dan sebagainya. Maka itu bisa jadi dulu adalah asal usul kenapa kok ada dalam ibadah manasik haji atau haji itu ada namanya lempar jumrah.
Itu pernah saya baca juga ada yang mengatakan seperti itu juga. Makanya rojim itu artinya juga terajam gitu, terlempar, dilempar. Oh iya, sudah guys semuanya 5. Insya Allah kalau ada kesempatan yang lain kita akan sambung insya Allah pada ayat yang selanjutnya dengan lanjutan tafsir surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita keistiqomahan insyaallah dan kesehatan, panjang umur selama bisa berjumpa lagi. Sallallahu alaihi Muhammad wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.